Halo semuanya, selamat datang di panduan kita kali ini. Mari kita ubah aturan-aturan dasar kantor yang biasanya kaku menjadi sebuah peta jalan modern untuk menguasai ruang kerja di era industri 4.0 ini. Bersiaplah, karena kita akan melihat rutinitas harian kantor Anda dari sudut pandang yang sepenuhnya baru. Coba perhatikan ruang kerja profesional yang rapi dan bersih ini. Lingkungan modern ini akan menjadi titik awal perjalanan kita hari ini. Kita akan bergerak dari memahami perangkat keras fisik di sekitar kita, sampai akhirnya menguasai perangkat lunak digital. Oke, mari kita langsung masuk ke agendanya. Ada 4 poin utama. Pertama, prosedur utama peralatan kantor. Lalu, panduan pemeliharaan mesin. Ketiga, transisi digital dan pengetikan. Dan terakhir, menguasai Microsoft Office. Bagian pertama, prosedur utama peralatan kantor. Karena menguasai ruang kerja itu bukan sekedar duduk manis di depan layar komputer, tapi dimulai dari rasa hormat kita terhadap mesin-mesin fisik yang kita gunakan setiap hari. Nah, sebelum Anda bahkan menekan tombol power di mesin apapun, ada 7 pertimbangan penting. Pastikan alat yang Anda pakai sesuai dengan tugasnya, periksa jumlah dan spesifikasi bahannya, dan pastikan waktunya pas. Anda juga wajib tahu di mana tempat penyimpanannya, mengikuti aturan peminjaman yang ada, dan tentunya bekerja di ruang yang memadai. Intinya, ini adalah formula dasar agar Anda tidak salah langkah dari awal. Persiapan beres? Sip. Sekarang kita masuk ke 6 langkah operasional esensial ini. Pahami fungsinya, pastikan Anda memang kompeten menggunakannya, gunakan seperlunya, dan tentu saja periksa aliran listrik. Tapi, perhatikan langkah kelima ini. Isi buku penggunaan. Kenapa ini ditekankan banget? Karena mencatat penggunaan mesin secara konsisten itu sangat krusial untuk menjaga alur kerja yang mulus bagi seluruh tim, sebelum akhirnya Anda mengembalikan alat itu ke posisi semula. Masuk ke bagian 2, panduan pemeliharaan mesin. Di sini kita akan melihat bagaimana kebiasaan operasional tadi membangun rutinitas pemeliharaan yang baik. Percayalah, merawat peralatan itu sama pentingnya dengan cara menggunakannya loh. Jadi, siklus hidup perawatan mesin yang utuh itu bergerak mulai dari inventarisasi berkala, lalu kebiasaan disiplin mengisi kartu penggunaan tiap hari, sampai pemeriksaan rutin bulanan oleh staf. Kalau ada kerusakan, harus ada tindak lanjut perbaikan, dan terakhir pencatatan untuk barang yang dihapus. Poin paling krusial dari semua ini adalah akuntabilitas di setiap tahapan. Lanjut ke bagian 3, transisi digital dan pengetikan. Mulai dari sini, kita akan menggeser fokus dari dunia mesin fisik ke dunia digital. Apalagi di era industri 4.0 dan tren kerja dari rumah seperti sekarang, menguasai keterampilan digital itu bukan lagi sekedar nilai tambah, tapi sudah jadi kewajiban mutlak. Pasti kita semua terbiasa dan nyaman dengan gaya santai saat pakai ponsel pintar, cukup pakai 2 ibu jari kan? Namun ketika kita berbicara tentang dunia profesional yang sesungguhnya, interaksi penuh menggunakan laptop atau komputer itu adalah sebuah kemutlakan. Ini adalah transisi yang harus kita hadapi saat masuk ke kehidupan kerja profesional. Perbandingan ini benar-benar memperlihatkan bedanya. Ponsel itu sifatnya sangat kasual, bisa di mana saja. Sementara itu, komputer atau laptop menuntut keprofesionalan, alur kerja yang sangat terstruktur, dan yang terpenting, kemampuan ngetik 10 jari. Ini bukan sekedar beda alat, tapi perubahan drastis dari kebiasaan kasual menuju kebutuhan profesional. Terus, gimana sih caranya benar-benar jago ngetik 10 jari? Rahasianya cuma satu. Latihan yang terstruktur, bukan sekedar bakat alami. Lakukan latihan harian secara rutin pakai aplikasi seperti Rapid Typing, dan jangan ragu buat manfaatin tutorial di YouTube. Tujuan utamanya adalah membentuk ingatan otot Anda, sampai akhirnya ngetik 10 jari itu jadi otomatis. Bagian 4, menguasai Microsoft Office. Nah, disinilah fase yang paling seru. Kita akan mulai mengendalikan 3 aplikasi digital yang sering disebut sebagai Trinitas perkantoran. Kita mulai dari aplikasi andalan pembuat dokumen, Microsoft Word. Daripada cuma pasif natap layar, coba deh lakukan aktivitas observasi 5 langkah ini. Siapkan alat Anda, buka aplikasinya, lalu secara proaktif amati menu di bagian atas dan bawah. Catat semua fungsi yang Anda temukan di buku, lalu laporkan. Aktivitas ini dirancang agar Anda benar-benar akrab dengan antarmukanya secara langsung. Nah, yang menarik di sini adalah kita bisa melihat perangkat lunak presentasi benar-benar sedang digunakan. Ini membuat prosedur pembuatan PowerPoint terasa sangat nyata, berwujud, dan langsung siap untuk Anda praktekkan. Biar presentasi Anda terlihat memuakau, ikuti prosedur yang berurutan ini. Mulai dari memilih jenis slide, lalu tambahkan objek, dan tetapkan tema desain besarnya. Begitu fondasi visualnya beres, baru deh Anda terapkan animasi dan lakukan pengeditan teks. Jangan lupa langkah terakhir yang sering terlewat, simpan ke dalam folder yang rapi. Semuanya bergerak sangat logis dari awal sampai akhir.
Dan aplikasi yang ketiga tentu saja Microsoft Excel. Ini adalah alat pamungkas kalau urusannya sudah soal ngolah angka. Di lingkungan kantor modern, kemampuan Excel ini sangat vital loh, mulai dari membuat catatan keuangan yang detail, menyusun anggaran, sampai akhirnya menyulap data-data mentah itu menjadi laporan visual yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, atau diagram. Bisa dibilang, inilah trinitas digital kita. Word adalah jagoannya pemformatan teks, PowerPoint menguasai ranah presentasi visual, dan Excel menjadi ujung tombak untuk urusan analisis angka dan data. Memahami peran inti dari ketiganya adalah kunci utama untuk alur kerja digital yang super efisien. Gambar dari rangkaian perangkat lunak ini menjadi pengingat yang pas untuk rangkuman teknis kita. Ingat ya, menguasai ketiga aplikasi ini bukan sekedar untuk menambah poin bagus di CV Anda, tapi benar-benar fondasi mutlak untuk mencapai efisiensi digital yang sesungguhnya di tempat kerja. Jadi, setelah kita membedah semuanya hari ini, mulai dari pentingnya merawat mesin fisik, transisi wajib ke ngetik ala profesional, sampai penguasaan trinitas digital tadi, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan buat Anda. Alat mana yang akan Anda kuasai hari ini? Ingat, paham itu baru langkah awal, tapi penguasaan sejati hanya lahir dari praktek. Terima kasih banyak sudah mengikuti panduan ini, selamat mencoba, dan mari terus tingkatkan keterampilan kita.